Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga di sini, setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab masing-masing yang harus dilakukan untuk menjaga nama baik keluarganya. Seperti seorang ayah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yaitu untuk melindungi dan menghidupi istri dan anak-anaknya dengan seluruh kemampuannya. Lalu seorang ibu mempunyai tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengurus suami dan anak-anaknya dengan semua tenaga dan pikirannya. Begitu pula juga dengan seorang anak. Seorang anak pun mempunyai tanggung jawab yang besar kepada keluarga, terutama kedua orang tuanya, yaitu dengan membahagiakannya dengan sungguh-sungguh belajar menjaga nama baik keluarga dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengoptimalkan potensi sehingga bisa membuat kedua orang tua bangga dengan apa yang kita lakukan. Lalu selanjutnya tanggung jawab terhadap masyarakat. Di sini tanggung jawab terhadap masyarakat yaitu menuntut adanya kesadaran manusia untuk memenuhi kewajibannya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Kewajiban ini meliputi yaitu hubungan antar individu dan masyarakat. Dalam hubungan antara individu dan individu selalu dituntut keseimbangan antara kewajiban yang dipenuhi dan hak yang diperolehnya. Tetapi dalam hubungan antar individu dan masyarakat bukan hanya keseimbangan kewajiban dan hak, melainkan juga dituntut pengorbanan atau pengabdian demi terciptanya keseimbangan atau keselarasan antara individu dan masyarakat. Baiklah, untuk materi selanjutnya atau poin yang selanjutnya yaitu penjelasan ayat Al-Quran tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali, di antaranya yaitu terdapat pada Quran Surat Toha ayat 132 dan Quran Surat Hud ayat 117 sampai 119. Yang pertama yaitu terdapat pada Quran Surat Toha ayat 132 yang memiliki arti, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat atau yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi intisari atau sari maknanya dari Quran Surat Toha ini yaitu yang pertama mengajari mereka untuk melaksanakan sholat sejak dini. Maksudnya mengajari anak-anak, keluarganya untuk melaksanakan sholat sejak dini. Yang kedua yaitu menanamkan sifat sabar kepada mereka dalam melaksanakan sholat dan perintah-perintah Allah yang lain. Yang ketiga yaitu memberi pengertian kepada mereka bahwa manfaat sholat adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu terdapat pada Quran Surat Hud ayat 117 sampai dengan 119 yang memiliki arti. Yang pertama yaitu ayat 117, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zolim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. 118, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ayat 119, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka, kalimat Tuhanmu atau keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia atau yang durhaka semuanya. Jadi intisari atau sari maknanya dari Quran Surat Hud ayat 117 sampai dengan 119, yang pertama yaitu secara sunatullah maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada penduduknya, seberapa jauh mereka rajin bekerja dan memelihara hubungan baik antar mereka, meskipun mereka tidak beriman kepada Allah.
Yang kedua yaitu adanya manusia yang beriman dan yang tidak beriman merupakan mutlak kehendak Tuhan karena hikmah yang tidak diketahui oleh manusia. Yang ketiga yaitu Allah telah menetapkan bahwa manusia dan jin karena Allah telah menetapkan bahwa manusia dan jin akan terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok karena ketaatannya yang berhak untuk masuk surga, dan satu kelompok yang lain yaitu karena kedurhakaannya maka berhak untuk masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Istimah Hasanah dari PID ingin menjelaskan poin D, yaitu hadis tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Dan seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan ia bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan hartanya. Abdullah berkata, aku mengira Rasulullah mengatakan pula bahwa seseorang adalah pemimpin bagi harta ayahnya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan hartanya itu. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas segala yang dipimpinnya. Yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa hakikatnya semua manusia itu adalah pemimpin bagi segala hal yang ada di bawah wewenangnya sesuai dengan tingkat dan kedudukan masing-masing, mulai dari pemimpin formal sampai dengan pemimpin yang non-formal. Dengan demikian, semua orang harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Disebutkan dalam hadis tadi umpamanya, seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan ia bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan harta majikannya itu. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia itu diberi tugas memimpin atau menjaga, baik kaitannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.